Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Shalom Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali dipertemukan di dalam ibadah bersama-sama di gereja Tuhan. Sebelum kita akan memulai pada saat ini, saya ingin membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-5 sampai 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikan. Pada pagi hari ini kami boleh menerima kekuatan. Kami boleh merasakan kesehatan yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh masuk di minggu yang ketiga di bulan Januari tahun 2021 ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau masih tetap peduli kepada kami. Engkau terus memperhatikan kami Tuhan. Engkau terus menyertai kami Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, inilah kerinduan kami untuk kami boleh datang kepada Engkau di dalam pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan, pemimpin pujian, singer, pemain musik. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau menguduskan kami Bapa, sehingga biarlah kami boleh melayani Engkau, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah kerinduan kami. Kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu yang sudah siap untuk memuji Engkau pada pagi hari ini, untuk menyembah Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka. Tuhan menilik hati mereka Tuhan. Jikalau pada saat ini mereka datang dalam keadaan membawa masalah, membawa pergumulan mereka kepada Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, pada saat kami ada di hadirat-Mu Tuhan,
Ada sukacita? Ada sukacita? Katakan haleluya. Haleluya. Bisa kasih tak tercurah bagi dunia. Kasih dunia.
Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, persembahan pertama boleh dijalankan. Kita akan satu pujian yang menyatakan bahwa Bapa senantiasa baik buat kita semua. Yang
saya sempat di grup WA menyangga salah satu status dari salah satu jemaat yang men-sharekan tentang vaksin. Dan memang di hari-hari ini sedikit terjadi pro dan kontra. Apakah divaksin itu termasuk salah satu kok divaksin itu menurut kabar katanya antikris 66. Terus berbagai spekulasi, berbagai hal diutarakan sehingga seringkali anak Tuhan yang imannya nggak kuat, nggak teguh di dalam Tuhan, mudah terpengaruh, saudara. Padahal tujuan daripada vaksin itu adalah untuk memberikan kekebalan tubuh agar supaya kita bisa beradaptasi dengan situasi sekarang. Berbagai ketakutan dan kecemasan. Saya tegaskan sekali lagi bahwa saudara dukung pemerintah kita sukses vaksin. Setuju? Penduduk Indonesia itu 46 juta jiwa, saudara. Saudara nggak tahu giliran keberapa, mungkin bisa 3-4 tahun lagi baru saudara divaksin. Tapi hebohnya beritanya sekarang sudah wah kemana-mana. Ini angka 66, antikristus. Padahal antikristus itu apa sih? Antikris itu orang yang tidak percaya kepada Kristus. Namanya saja antikris ya, berarti menolak Yesus, menyangkal Yesus. Yesus yang sudah turun ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, dia telah menebus dosa dan pelanggaran kita. Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Di dalam Yesus kita memperoleh semuanya. Ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara nggak perlu khawatir sekalipun mau divaksin, toh juga pada akhirnya saudara akan kembali pulang kan? Kembali kepada siapa? Pemilik kehidupan, itulah siapa? Tuhan Yesus. Kalau saudara percaya Yesus, saudara milik Yesus, yakin saudara bahwa saudara telah ditebus dan harganya itu mahal dengan darahnya. Oleh karena itu saudara, di dalam kita meresponi keselamatan itu, jangan kita bermain-main. Kita anggap remeh anugerah keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dengan kita terus jatuh bangun di dalam kesalahan, jatuh bangun di dalam dosa. Anugerah keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib, itu lunas. Saudara hanya percaya kepada Dia. Saudara, pada abad pertama, di tengah-tengah pemerintahan rezim Roma, pengikut Kristus itu disiksa, saudara. Enggak kayak orang Kristen zaman sekarang. Baru kena persoalan sedikit nyerah. Baru ada masalah sedikit, sudah enggak semangat beribadah. Baru kecentok sedikit, sudah tersinggung. Dengar firman Tuhan tersinggung. Keinginan yang tidak terrealisasi. Ketika saudara datang ke gereja, firman Tuhan sedang menegur kehidupan kita. Firman Tuhan sedang mengarahkan kehidupan saudara dan saya di hari-hari ini. Kalau seandainya di hari-hari ini saudara sudah mulai patah arang semangat, orang yang tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Kita nggak akan mampu saudara melewati zaman yang begitu berat ini. Seolah-olah ketika kita membuka usaha, serba sulit. Bahkan ada anak Tuhan yang berkata, saya lama jadi anak Tuhan, tetapi kok kenapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan?
Tuhan jauh lebih tahu keadaan kita. Saudara percaya bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik? Amin. Saya beberapa hari lalu membuat satu pernyataan dan itu di counter sama teman-teman FB saya. Gembala mempersiapkan domba untuk disembelih. Simple benar. Tapi berbagai pandangan, wah Yesus sudah mati di atas kayu salib. Secara perjanjian lama, wah itu di wall saya itu sampai penuh. Lalu saya mengeluarkan pernyataan. Sebenarnya ini jangan ditafsirkan secara lahiriah. Sembelih yang sesungguhnya itu artinya apa? Menanggalkan segala kedagingan kita, keegoisan kita. Gembala mempersiapkan domba menjadi satu korban yang hidup di hadapan Tuhan. Siapa gembala kita yang agung? Itulah Yesus. Di abad-abad pertama orang Kristen dibuktikan dengan sikap dan tingkah laku mereka. Kenapa mereka bisa bertahan di tengah-tengah tekanan? Itu Kaisar Roma menyaksikan tontonan yang luar biasa. Manusia diperhadapkan dengan singa. Siapa di sini yang pernah melihat videonya itu? Kaisar Roma itu tontonan. Jadi pengikut Kristus itu ditaruh di hall. Wah, singa dilepaskan. Atau singa kepalanya dicabik. Tapi kok mereka tetap percaya? Dibuktikan dengan tindakan. Nah, saya mau tanya kepada saudara di hari-hari ini. Apakah kita melewati penderitaan seperti itu? Jangankan digigit singa, kepotong silet pisau saja kita udah teriak-teriak saudara. Tetapi orang Kristen, pengikut Kristus saat itu dalam tekanan saudara. Mari kita melihat Alkitab di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Secara kita baca sama-sama ya. Ayat ini. Saya ayat yang pertama, kemudian saudara seterusnya sampai ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Pemazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ungkapan dari pemazmur Daud yang menjadikan Tuhan sebagai gembala. Sebagai pemimpin yang mengarahkan, yang menegur, yang senantiasa mengingatkan apabila dia sudah mulai menyimpang. Maka perkataanmu kutaruh di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Saudara, ketika anak Tuhan tidak menyimpan setiap perkataan firman Tuhan di dalam hidupnya. Menghadapi tantangan zaman dunia yang begitu keras ini saudara. Mereka akan gagal di tengah jalan. Gagal di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan di ayatnya yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman.
Sering kita jumpai anak-anak Tuhan ketika memasuki masa-masa lembah kekelaman, mereka menjadi lemah dan putus asa. Mereka hanya tahu di padang rumput yang hijau. Anak Tuhan yang hanya suka dengan berkat, berkat, berkat. Porsi yang tidak seimbang. Saudara, kalau tubuh saudara tidak mendapatkan asupan gizi yang seimbang itu bahaya, saudara. Terlalu banyak manis juga apa? Gula. Harus seimbang. Gizi seimbang. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada saat-saatnya Tuhan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Ada saat-saatnya Tuhan membawa kita pada lembah kekelaman. Lah inilah lembah kekelaman ini yang banyak orang Kristen menolak. Katanya ikut Tuhan diberkati, materi, sehat, jasmani. Tetapi ketika ada sakit, di mana Tuhan? Doa saya nggak dijawab-jawab. Saudara perhatikan di ayatnya yang keempat. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Saudara percaya bahwa firman Tuhan itu menghibur jiwa saudara? Ada anak Tuhan yang respon ketika mendengarkan firman Tuhan, berontak. Pemazmur Daud menjadikan Allah sebagai gembala yang senantiasa menuntun, yang senantiasa mengingatkan. Gadamu dan tongkatmu. Gada itu, kalau saudara tahu, senjatanya Hanoman itu, saudara tahu gada ya? Pentolan besar itu. Jadi kayak pegang, terbuat dari akar pohon. Gada itu dipakai oleh gembala pada zaman itu sebagai penghalau binatang buas. Jadi kalau ada binatang buas yang mau mencoba mengganggu domba, dipakai gada itu untuk menghalau. Sebagai gembala saudara di tempat ini, tidak terbesit di dalam hati gembala melihat dombanya itu terluka. Dombanya itu dimanfaatkan. Dombanya itu gak semua domba, saudara. Karena firman Tuhan katakan gak semuanya beroleh iman. Penghakiman dimulai dari dalam gereja. Ada orang yang di dalam gereja tapi tidak pernah bertobat. Kalau di dalam gereja sudah ada, gak ada yang bisa saudara percaya, sudah gak ada yang saudara dengerin. Siapa? Saudara? Selain gembala saudara. Gembala saudara mengingatkan di samping Tuhan yang tidak terlihat, ada gembala-gembala yang Tuhan percayakan di setiap gereja lokal untuk memberikan peringatan. Tapi seringkali salah dalam menerjemahkan. Tuhan adalah gembalaku. Kalau manusia bukan gembalaku, aku mau dipimpin oleh Tuhan. Emangnya Yesus langsung turun dari surga dan memimpin saudara? Ada gembala yang Tuhan percayakan di tempat ini. Menuntun, mengingatkan saudara. Gada dan tongkat. Tongkat itu di ujung tongkat itu ada seperti pengait gini. Kalau domba itu sudah mulai melenceng, ayo balik. Jatuh di jurang digodek gini. Ayo. Kembali. Kami pun mungkin ketika menyampaikan firman Tuhan itu seperti gada. Gada yang menghantam, artinya menegur. Dan mereka yang tidak peka, mereka pasti akan bergejolak. Karena daging kita mulai dikerat. Pohon itu berbuah. Selain buah, bukan hanya sekedar buah, harus dibersihkan.
Gak hanya sampai di buah. Ranting itu juga harus dibersihkan. Setiap saat saudara, firman Tuhan yang membentuk kehidupan saudara, firman Tuhan yang menegur kehidupan saudara. Memang ketika mendengarkan firman Tuhan seolah-olah daging kita ini gak terima saudara. Kalau kita kembali lagi, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Gak sedikit persaingan bisnis saling menjatuhkan di pekerjaan saudara, berusaha. Mungkin ada orang yang tidak senang dengan saudara. Tetapi ada perbedaan. Orang yang mencari Tuhan dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang setuju katakan amin. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan tetap memberikan hidangan yang berbeda. Berbeda jauh dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sekalipun engkau berkompetisi di tengah-tengah dunia, engkau bekerja, menunjukkan kinerja yang baik, potensi engkau upayakan, berkembang. Ketika engkau mengupayakan potensi, pimpinanmu mungkin mulai melirik, mulai diangkat, mau dipromosikan. Nama siapa yang ditinggikan? Nama siapa yang ditinggikan? Yesus. Sekarang presiden kita sedang mempromosikan seorang anak Tuhan untuk menjadi Kapolri. Yang kubu sebelah mulai, bergejolak. Orang Kristen, agamanya lagi diperhatiin. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Kalau Tuhan yang angkat saudara, tidak ada tangan satu manusia pun yang bisa merendahkan. Amin. Amin saudara. Sebaliknya juga. Kalau tangan Tuhan yang tidak ada tangan manusia satupun yang bisa mengangkat saudara. Saya pegang ayat firman Tuhan ini saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh kelimpahan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti. Apa ini kebajikan dan kemurahan? Kasih setia Tuhan, saudara. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu kita terima. Kita bekerja, kita mengupayakan usaha apapun saudara. Kebajikan dan kemurahan. Ada kalanya mungkin kita jatuh. Ingat saudara, setiap kita gak pernah jatuh di dalam dosa. Yang repot itu jatuh tetapi gak mau mengakui dosa. Mungkin di tengah-tengah pengiringanmu kepada Tuhan, engkau tersandung dan engkau terjatuh. Tetapi di saat itu juga di mana engkau jatuh, di situ engkau harus bangkit. Gak ada orang jatuh di tempat ini, bangkitnya di tempat sini. Gak mungkin. Tidak akan pernah ada sebuah penyelesaian sebelum engkau mengakui setiap dosa dan kesalahanmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan aku jatuh di masalah ini. Dengan masalah ini aku meninggalkan engkau. Saat ini Tuhan aku datang kepadamu memohon belas kasihan. Saudara tahu Raja Daud ini raja yang paling berkesan di hati Tuhan.
Tetapi ketika dia jatuh di dalam kesalahan, saudara, dia datang kepada Tuhan. Dia memohon ampun kepada Tuhan. Tetapi konsekuensi yang harus diterima tetap harus jalan, saudara. Anaknya sendiri yang mengkudeta dia. Absalom. Dosa itu konsekuensi, harus tanggung. Gak tahu kapan saudara, mungkin nuenya kapan, gak tahu. Tapi yang jelas, lu tanam, lu yang harus makan buahnya. Kok enak orang lain yang suruh makan buahnya? Jangan-jangan apa yang kita alami saat ini adalah sebagai satu buah yang pernah kita tanam di waktu yang lalu. Buah itu selalu jauh lebih banyak daripada yang kita tanam. Saudara tanam pohon salak, 1 biji saja. Peluang untuk menghasilkan buahnya berapa? Bisa diprediksi kan? Engkau menanam satu benih kebencian, sesuatu yang tidak baik. Suatu saat itu akan bertumbuh. Hati-hati. Tapi kalau engkau menanam kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada diri saudara. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku, saudara. Kalau saudara perhatikan di Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Siapakah musuh kita sebenarnya, saudara? Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima dan keenam. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan Allah. Semuanya itu atas orang durhaka. Musuh kita itu sebenarnya diri kita. Musuh kita itu bukan orang lain, musuh kita itu bukan mertua kita, musuh kita bukan anak-anak kita, musuh kita bukan teman-teman kita di kantor, musuh kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Daud ketika dia menghadapi sebuah situasi yang tertekan, dikejar-kejar, berbagai situasi yang luar biasa dia, tekanan yang begitu berat, saudara. Kasih karunia Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan Daud. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang seringkali tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, keserakahannya. Ngeri, saudara. Di hari-hari ini orang sudah gak mikir orang lain, yang penting gua selamat deh. Cari aman. Tidak mau terlibat lebih dalam. Saudara tahu nggak cari aman? Cari aman itu artinya tidak mau berkonflik. Tidak mau terjadi gesekan. Oh jangan. Jangan, aduh nanti dia tersinggung. Jangan ditegur, aduh nanti nggak enak. Begini, jangan dibegini, jangan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, itu artinya kita bersedia untuk diarahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Haleluya. Saudara mau diarahkan? Firman Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kenapa banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini mereka lemah? Kalau saudara perhatikan di Ibrani pasalnya yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-11, saudara. Ayat yang ke-24. Kalau saya baca itu dari ayat pertama cukup panjang. Saksi-saksi iman, saudara. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-24.
sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa enggak merasa aman. Dia tidak mengakui sebagai anak raja Fir'aun yang pada zaman itu penuh melimpah dengan harta materi. Musa lebih memilih bersama-sama dengan umat Tuhan. Musa rela meninggalkan kemewahan dan bersedia menderita karena kebenaran, saudara. Kalau sekarang kebalik, Yesus dijadikan alat untuk memuaskan keinginan. Kita tidak menjadikan Yesus sebagai satu pribadi, hubungan cinta kita kepada Tuhan. Tetapi enggak sedikit seringkali kita memanfaatkan Tuhan hanya untuk keegoisan kita, hanya untuk kepentingan kita. Kita tidak tahu tujuan Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kalau saudara lihat di ayatnya yang ke-35, dari Ibrani pasalnya yang ke-11, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati. Sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, ngeri saudara, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ayat 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang kita ini siapa? Siapa kita? Saudara dan saya. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Bagaimanakah langkah imanmu di hari-hari ini? Tanpa kita. Ketekunanmu di dalam pengiringan kepada Tuhan membuktikan Allah yang benar, Allah yang kau sembah. Yang tidak pernah mengecewakan, yang senantiasa menuntun setiap langkah hidupmu. Yang pada saatnya engkau dibaringkan di padang rumput yang hijau, tapi ada saatnya juga pada lembah kekelaman. Yesus di dalam menuntun setiap langkah kehidupan kita tidak pernah salah. Amin. Amin saudara. Jangan saudara menilai bahwa ketika kita melewati lembah kekelaman, persoalan yang datang menerpa, silih berganti, apalagi tantangan COVID gini saudara. Sebenarnya kalau mau dipikir gereja kita bikin ibadah 2 kali, 1 jam saudara. Tapi saya pikir kalau intensitas terlalu sering juga yang paling rentan itu keluarga pastori. Kumpul terus ini kan. Tapi ada saatnya juga kita pasti akan melalui lembah kekelaman ini. Jangan dipikir saudara, kita main musik pakai masker, nyanyi pakai masker, new normal. Sesuatu ritme yang tidak biasa kan, betul enggak? Betul enggak? Saudara mulai terbiasa, enggak enak ya, gerah ya.
Demikian pula firman Tuhan. Dagingmu sudah keenakan diservis, kebanyakan gula, kebanyakan manis-manis, ada tantangan sedikit manja. Ada pergumulan sedikit mewek. Tuhan, kenapa? Belum dipotong saja jarinya sudah, aduh. Matikanlah hawa nafsu di dalam dagingmu ini. Keserakahan kita. Ini dilatih setiap hari, saudara. Saudara mau melatih? Melatih? Kami pun sebagai hamba Tuhan tetap terus melatih. Kalau mau dibandingkan dengan penderitaan anak-anak Tuhan pada zaman itu, saudara, ngeri. Ada yang dipotong, digergaji. Saudara, siksa apa sih? Saudara mengiring Tuhan, siksaannya apa? Saya mau tanya kepada saudara, tekanannya apa? Masih sering baper. Masih sering tersinggung satu dengan yang lainnya. Masih sering kepo. Ketika mungkin dipercayakan si A atau si B, jadi bendahara mungkin. Dicari tahu. Yang nyumbang siapa saja. Mungkin loh ya. Si B dipercayakan ini, si C dipercayain seolah-olah tidak percaya dengan apa yang gembala tugaskan. Saya kadang tergelitik, saudara. Kita sudah 25 tahun jadi anak Tuhan, tapi kita seringkali tersandung dengan kerikil, saudara. Masalah-masalah yang sepele. Masalah makanan aja jadi masalah. Natalan, ente iki panganane ente, sapa sing tanggung jawab? Lah padahal waktu rapat yang menentukan makanan itu siapa? Gembala atau jemaat? Jadi masalah. Makanan ente sing lain durung mangan iki ya apa? Ngapain kita mau permasalahan? Ya sudah nggak usah diperbesar lah. Saya seringkali evaluasi dari tahun, aduh sudah mau 25 tahun kita seringkali masih kekanak-kanakan, saudara. Hanya gara-gara makanan saja kita mungkin tersinggung. Saudara mau bertumbuh dewasa? Amin. Masalah seragamnya loh, tersinggung kadang. Selalu itu. Bikin semua jor-joran, berebut pengaruh. Aku abang, aku ijo. Wis sing lain bingung. Sitoe ya wis, aku batik. Lain dewe. Alah, Bu, amit-amit capang bayi. Wis 25 tahun loh. Tersandung mbek hal-hal, aduh. Wong gurung digorok loh, gurung disembeli loh. Istilahnya belum dalam masuk penganiayaan, saudara. Ego saudara yang terlalu tinggi. Jangan sampai karena sikap kita. Tuhan kirim domba yang baru, melihat sikap kita tersandung, saudara. Anggur yang baru di kirbat yang lama atau kirbat yang baru? Saya mau tanya, anggur yang baru di kirbat yang lama atau kirbat yang baru? Mesti kirbat yang baru, saudara. Kalau kirbat yang lama, robek, saudara. Demikian pula hati saudara yang lama, kalau kita tidak senantiasa memperbaharui di dalam Tuhan, ada Roh Kudus yang senantiasa menyegarkan jiwa kita. Hubunganmu dengan Tuhan itulah yang memperbaharui roh kita, semangat kita. Kalau di dalam hati kita ini penuh, kenapa firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika diisi anggur yang baru, tidak akan terkoyak. Sama gereja ini, kalau masih tempatnya wadahnya yang lama, Tuhan mungkin kirim jiwa yang baru, dan kita nggak siap. Sebelum Tuhan kirim jiwa yang baru, siapkan dulu hati yang baru. Hati yang mau mengasihi, hati yang mau menerima segala kelemahan dan kekurangan kita. Yang setuju katakan amin. Itu saudara. Kita melihat kelemahan ini, aduh. Nanti dengan sendirinya firman Tuhan yang akan membentuk kehidupan saudara. Bukan saudara yang jadi hakim, saudara.
Saya mengingatkan ini agar supaya di hari-hari ini kita harus lebih fokus kepada kekekalan, saudara. Kita enggak tersandung dengan masalah hal-hal yang kita mulai dewasa, saudara. Percaya dengan apa yang gembala percayakan sama orang. Kalau mungkin ada jemaat baru kami percayakan satu posisi, enggak ada yang iri-irian. Setuju? Amin. Dia sing bendahara, aku wis suwi, kok enggak nyekel duit. Iki contoh, saudara, contoh. Aduh. Kita tersandung dengan masalah. Belum dipotong saja loh. Saudara takut hari depan saudara enggak makan. Tadi pujian tadi itu sangat-sangat luar biasa. Ku tahu Bapa apa? Peliharaku. Memberi takut kekurangan. Janda di Sarfat memberi tepung segenggam minyak dibuli-buli. Mati kelaparan enggak? Enggak pernah, saudara. Akan terlihat engkau bergantung kepada kekuatanmu atau kepada kekuatan Tuhan, saudara. Jangan dipikir hamba Tuhan tergantung dengan persembahan, perpuluhan. Ini semua, aduh. Tuhan jauh lebih tahu, saudara. Jangan bergantung pada bosmu, jangan bergantung pada gajimu. Yang setuju katakan amin. Tuhan bisa mengadakan berkat di luar jangkauan pikiranmu. Yang penting tulus saja, kerjakan kesetiaanmu. Engkau berkata Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tetapi ketika ditegur dengan firman Tuhan, tidak menjadikan firman Tuhan itu sebagai satu penghiburan dan kekuatan. Berontak, tersinggung. Salah apa sih? Pindah gereja. Saya mau ke depan ini, sampai nanti Tuhan datang, kita tetap setia di tempat ini. Amin. Amin, saudara. Saudara menjadikan firman Tuhan sebagai penghiburan. Haleluya. Tetap setia, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang pemain musik. Tuhan, kami selesai dalam menyampaikan firman-Mu. Kami mau menjadikan firman Tuhan itu sebagai penghiburan. Ampuni kami ketika kami mungkin salah di dalam melangkah. Kami seringkali tersandung dengan hal-hal yang sepele. Hal-hal yang menghambat kemajuan iman kami untuk kami bertumbuh mengenal Allah dengan benar. Mulai saat ini Tuhan, kami senantiasa menyerahkan hidup kami untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak dipimpin oleh keegoisan kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Engkaulah gembala kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang kedua.
Sebab Tuhan menopang tangannya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin ada pengumuman. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri.